Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat. وبتوفيقه المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تؤسر ya karim. Yang kami muliakan Ketua RT 01 RW 13 Kelurahan Rangkapan Jaya, Bapak Maman, Ketua DKM Mushola Ikhlas beserta jajarannya, anak-anakku sekalian, para santri yang berbahagia, serta jamaah subuh yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita dapat hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Selawat ring salam semoga senantiasa disanjungkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'innya, termasuk kita yang hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita kembali bertemu lagi di subuh yang penuh dengan keberkahan ini. Tema kita kali ini adalah meneguhkan keikhlasan dan kebersamaan dalam ibadah dan kehidupan bermasyarakat. Jadi meneguhkan keikhlasan, yaitu memperkuat niat yang tulus hanya karena Allah dalam setiap ibadah dan setiap hal. Meneguhkan kebersamaan, yaitu memperkuat persaudaraan, saling mendukung dan bekerja sama. Kaitan dengan ibadah, tentu kita dilakukan ketika kita menjalankan sholat, zakat, puasa, sedekah, dan lain-lain. Kemudian apa kaitan dengan dalam kehidupan bermasyarakat? Ditunjukkan melalui sikap saling tolong-menolong dan menjaga kerukunan. Nah, itu sedikit penjelasan singkat terkait dengan tema kita pada kali ini. Jadi apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini tanpa dilandasi dengan keikhlasan, sia-sia. Tidak akan mendapatkan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ingin kebersamaan, kita ingin beribadah, kita ingin membangun kehidupan bermasyarakat yang baik, ya harus dilandasi dengan keikhlasan, yaitu menyerahkan sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena ikhlas itu sendiri kita tahu bersama bahwa menjalankan segala sesuatu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tanpa mengharapkan sesuatu pun dari manusia, tanpa harus dipuji, tanpa harus dibangga-banggakan. Nah, itulah ikhlas. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita cermati yang pertama, keikhlasan sebagai pondasi ibadah. Karena apa? Setiap kita melakukan segala sesuatu, setiap kita beramal, setiap kita beribadah itu tidak luput daripada keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidak diperintahkan illa liya'budullah kecuali untuk menyembah kepada Allah mukhlisin dengan ikhlas, dengan semata-mata karena Allah, lahu baginya ad-din agama. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada kita agar supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala penuh dengan keikhlasan. Bahkan bukan beribadah saja. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita harus kita pasrahkan. Karena itu orang yang ikhlas itu tidak ada beban. Hadirnya kita di sini bukan karena siapa-siapa, tapi karena panggilan Allah. Anak-anak santri belajar di pesantren bukan karena siapa, karena panggilan Allah. Kita ke musola, kita ke masjid, kita berinfak, kita bersedekah, kita membantu orang lain. Itu semuanya semata-mata karena Allah. Allah yang menggerakkan hati kita. Tapi sebaliknya, kalau kita melakukan sesuatu karena ingin dipuji, karena ingin dibangga-banggakan, maka itu akan terasa berat. Terasa berat. Karena itu keikhlasan itu adalah sebagai pondasi ibadah. Ya. Jadi ikhlas itu pondasinya apapun yang kita lakukan harus kita landasi dengan ikhlas. Makanya dalam hadis Rasulullah disebutkan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu tergantung apa yang kita niatkan. Makanya kalau kita melakukan sesuatu, niatkan. Ingin bekerja, niatkan semata-mata ibadah kepada Allah. Bekerja untuk keluarga, semata-mata niatkan semata-mata karena Allah. Insya Allah itu pun akan bernilai ibadah. Makanya setiap gerak-gerik kita, yang kita dasari dengan keikhlasan, kita pasrahkan semata-mata karena Allah, itu akan bernilai ibadah. Apapun yang kita lakukan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah hanya menerima amal yang tulus. Ya, Bapak Ibu. Kalau kita nggak tulus ya nggak terima. Kalau kita di hati kita ini merasa nggak nyaman aja, nggak pasrah, ya itu berarti amal kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita disakiti sama orang, tetap saja kita ikhlaskan. Ya. Kita murnikan hati kita ini. Kita bersihkan hati kita. Mau dikata-katain sama orang, mau dihina, udah ikhlaskan. Serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak perlu kita balas. Dengan balasan yang lebih berat lagi. Ya. Makanya kan salam aja itu, kata Rasulullah itu, salam itu kalau ada orang yang memberikan salam kepada kita, maka harus kita balas salam itu dengan lebih baik. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kata Allah itu. Apabila mereka dihormati dengan suatu penghormatan yang lebih baik, bi ahsana minha auruduha, maka balaslah penghormatan itu yang lebih baik.
atau sepadan dengannya. Jadi kalau misalkan orang ngasih kita misalkan 1, kita kasih 2, ya. Ya. Ini juga terkadang menjadi budaya di kita, antara hubungan antar tetangga dengan tetangga, ya. Kalau kita dikasih makan, pasti pulangnya pun piring kita pun diisi lagi tuh makanan. Ya Pak Agus, betul. Nah. Dan ini budaya ini bukan di Indonesia saja. Saya dulu waktu kuliah di Irak, orang Arab itu kalau bulan puasa, Bu, itu mau buka, tangga-tangga itu bawain makanan, ya, buat buka, bawain makanan. Kemudian kita balas lagi tuh, piringnya kita isi lagi. Jadi saling balas membalas, ya. Ternyata budaya itu bukan hanya di Indonesia, ternyata di Arab juga ada, ya, budaya seperti itu. Jadi kalau kita diberikan sesuatu yang kemudian kita balas lagi, artinya itu bagian daripada kehidupan bermasyarakat. Ya, tadi sesuai dengan materi kita. Ya. Kemudian ibadah kehilangan nilai. Ibadah kehilangan nilai jika dicampuri riya, pamer, atau ingin dipuji oleh manusia. Nah, hilang tuh amalnya tuh. Sehebat apapun amal kita, sebesar apapun amal kita, manakala dicampuri dengan sifat riya, pamer, ingin dipuji, maka hilang semua amal kita. Wah, jamaah sekalian, ini yang berat kadang-kadang kita lakukan. Berat. Ya. Kita pengen, ya, kita pengen itu beramal itu kalau perlu nggak ada orang yang tahu. Ya. Bisa nggak kira-kira begitu, Bu? Beramal itu nggak ada orang tahu. Ya. Seperti salah satu tabi'in, namanya Daud bin Abi Hind. Nah, salah satu tabi'in namanya Daud bin Abi Hind. Itu saking ikhlasnya berpuasa selama 40 tahun. Tidak ada seorang pun yang tahu. Keluarganya, temannya, keluarganya sendiri nggak tahu kalau dia berpuasa selama 40 tahun. Saking nggak mau riya, nggak mau pamer. Kalau kita gimana, Bu? Kalau kita gimana? Wih, puasa 40 hari wah. Saya ini udah puasa 40 hari ini. Wah, 40 hari saya puasa. Orang-orang pada tahu semua, ya. Nah, kalau bisa kita itu melakukan sesuatu itu, kalau perlu orang itu nggak ada yang tahu. Itu banyak tabiin tuh. Ada lagi Abdullah bin Musayyab, ya, seorang tabiin. Sholat tahajud selama 20 tahun. Keluarganya nggak tahu itu kalau dia sholat tahajud, ya. Kalau dia bangun tengah malam nggak tahu itu keluarganya. Abdullah bin Musayyab salah satu sahabat Nabi, salah satu tabiin. Saking ikhlasnya, saking ingin tidak mau dipuji, tidak mau berbuat riya, pamer. Waduh, mereka melakukan benar-benar ikhlas. Kita mungkin belum mampu seperti itu, Bu, ya. Ya, anak-anak mampu nggak seperti itu? Santri-santri ada? Alhamdulillah. Ya. Masya Allah. Nah, ya itu. Ya. Alhamdulillah. Ada juga orang yang beramal. Ya. Ada orang yang beramal nggak mau disebut-sebutkan namanya. Ya. Kan banyak kisah-kisah yang karena keikhlasannya, ya. Bahkan gara-gara keikhlasannya bisa berangkat haji. Ya. Nggak usah jauh-jauh, misalkan musola ini ada orang bersih, nggak ada yang tahu itu, tiba-tiba musola bersih misalkan, ada yang tahu, kan kadang kita seperti itu, tiba-tiba tempat ini bersih, siapa yang bersihin nih? Tiba-tiba kita membangun masjid, tiba-tiba datang tuh satu truk pasir, ini siapa yang ngirim, ya kan? Betul nggak? Nah, kita nggak tahu. Oleh karena itu, keikhlasan sebagai pondasi agama. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keikhlasan adalah energi yang membuat ibadah terus hidup walaupun tidak dilihat manusia. Jadi kalau kita nggak mengharap pada manusia, insya Allah ibadah terus hidup. Ibadah kita terus bertambah, ya.
Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, kebersamaan dalam ibadah. Apa kebersamaan dalam beribadah? Karena Islam itu adalah agama berjamaah, betul nggak? Nah, Islam itu bukan agama individual. Islam itu bukan agama pengen masuk sendiri ke surga, betul nggak? Ya. Coba Rasulullah, apa pesannya? Ummati, ummati. Dia nggak mikirin dirinya sendiri. Dia nggak mikirin keluarganya. Tapi yang dipikirkan siapa? Umatnya, umatnya. Boro-boro mikirin hartanya. Ya. Boro-boro miri kekayaannya, enggak. Tapi yang dipikirkan adalah bagaimana umatku di masa yang akan datang. Ya. Oleh karena itu Islam itu adalah agama berjamaah. Ya. Karena dalam Islam sendiri, dalam ajaran kita, setiap segala sesuatu yang kita lakukan dengan bersama-sama pasti nilainya berbeda dengan kita lakukan sendiri. Betul nggak? Sholat berjamaah dengan sholat sendiri sama nggak? Beda. Kalau kita sholat berjamaah, dapat pahala banyak. Dapat pahala ibadah, dapat pahala silaturahim. Betul nggak? Kita hadir di musola, sholat berjamaah, saling bertemu, itu adalah silaturahim, menyambung silaturahim. Ya, rezeki kita dibanyakkan oleh Allah, umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Islam itu adalah agama yang bersama, bukan individual. Saya mengajak kepada Bapak Ibu saat ini, ayo Bapak Ibu kita bersama-sama melakukan kebaikan agar supaya di yaumil akhir nanti kita mendapatkan tempat yang baik, bukan untuk diri saya sendiri, tapi untuk Bapak Ibu semuanya. Kita bersama-sama. Kita senang bahagia kalau umat Islam semuanya itu melakukan kebaikan dan mendapatkan kebahagiaan di yaumil akhir nanti dengan surganya Allah Subhanahu. Itu namanya bersama. Makanya di dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, janganlah bercerai-berai. Umat Islam, nggak boleh kita bercerai-berai. Jangan melihat latar belakang mereka, jangan melihat paham mereka. Jangan melihat budaya kebiasaan mereka, tapi lihat apakah dia menyembah Allah, apakah dia berpuasa dengan sesuai syariatnya. Kalau itu semuanya sesuai dengan rukun iman, rukun Islam, berarti dia adalah bagian daripada kita. Kita tidak boleh musuh. Nggak boleh bercerai-berai. Umat Islam itu harus bersatu. Umat Islam itu harus kuat. Makanya dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Jadi semuanya kita gantungkan hanya tali agama Allah Subhanahu. Kita harus berpegang teguh kepada tali agama Allah itu. Nggak boleh bercerai-berai. Kalau kita bercerai-berai, hancur kita. Kalau kita bercerai-berai, habis kita. Karena itu wala tafarraqu. Kita harus bersatu terus. Apalagi dalam lingkup kecil, baru masalah kecil saja sudah ribut. Ya. Masalah kecil saja, masalah kehidupan saja sudah tidak berteguh sapa dan lain sebagainya. Nah, karena itu kita harus perkuatkan. Makanya kata Rasulullah sendiri itu kan menyampaikan pada kita bahwa kita itu saling mengasihi, saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Bahkan kalau saudara kita sakit, kita pun merasakan sakit. Betul nggak? Nah, ini hal-hal yang seperti ini terkadang kita masih luput. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena pertolongan Allah adalah bersama dengan jamaah. Coba kalau kita wafat, kalau kita individual, ya, kira-kira yang mengantarkan, yang memandikan, mensolatkan, mengantarkan kuburan siapa? Apa mampu diri kita sendiri? Bahkan keluarga kita sendiri, nggak mungkin.
Nah disitulah pun harus ada namanya jamaah, ada kepedulian terhadap saudara-saudara kita. Kalau kita wafat pasti kita dimandikan, disolatkan, kemudian diantarkan ke kuburan. Dan itu memang hak kita sebagai muslim terhadap orang yang sudah wafat. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat berjamaah adalah bagian daripada kebersamaan. Ibadah haji adalah bagian daripada kebersamaan. Zakat untuk kepentingan umat adalah bagian daripada kebersamaan dalam ibadah. Silaturahim, saling nasihat menasihati. Kita jangan malu minta dinasihati oleh saudara kita. Ya. Kan dalam hadis sebutkan hakul muslim itu, hak muslim dengan muslim yang lain itu ada salah satunya adalah wa izastansohaka fansah lahu. Apabila engkau minta nasihat, maka nasihatilah dia. Ya. Jadi kita butuh nasihat. Jangan kita merasa benar terus. Ya. Jangan kita merasa paling hebat terus. Ya. Siapapun mereka butuh nasihat. Saya butuh nasihat. Saudara kita butuh nasihat. Makanya itu bagian daripada hak kita dengan muslim yang lain. Fa izastansaka wa izastansaka fansah lahu. Apabila engkau minta nasihat, apabila minta nasihat, nasihati. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebersamaan dalam beribadah. Nah, kemudian yang ketiga, kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Islam mendorong umatnya kuat dalam sosial. Islam mendorong umatnya saling tolong menolong. Islam mendorong umatnya saling mendukung, saling menjaga persaudaraan. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Nah itu. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada laki-laki, ada perempuan. Itu jelas tuh. Cuma dua. Ada laki-laki, ada perempuan. Kalau berarti ada lagi yang lain, berarti itu bukan ciptaan Allah itu. Ya. Ada laki-laki, ada. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa? Berbangsa-bangsa. Bersuku-suku. Syu'uba wa qabail. Ternyata apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala benar dalam kehidupan. Betul, Pak? Bu. Ya. Coba, kita hidup gak berbangsa-bangsa? Hidup. Padahal berabad-abad yang lalu itu Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril mewahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an, ternyata sudah disinyalir. Ya ayuhan nas, bukan ya ayyuhallazina amanu, ya ayuhan nas. Kata Allah itu sungguhnya kamu itu diciptakan oleh Allah berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Ternyata apa? Benar. Di Indonesia saja berapa suku? Banyak. Di Arab banyak. Kobilah. Ya. Tujuannya apa? Lita'arafu, agar saling mengenal antara satu dengan yang lain. Belum dibingkai dengan keimanan, Allah sudah mengingatkan agar supaya kita saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Karena manusia yang paling mulia di antara kita ini hanyalah yang mereka memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau kita renungkan ayat ini, ya Allah, ternyata Allah itu memang sudah mengingatkan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Berarti kalau ada yang lebih dari itu, berarti itu adalah
bahaya, ya kan? Sekarang kan ada apa namanya? Selain laki-laki dan perempuan apa? Hah? Apa namanya? Bencong ya, itu nggak ada itu. Dalam Al-Quran nggak ada, hanya dua, laki-laki dan perempuan. Itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, oleh karena itu kebersamaan dalam kehidupan masyarakat terus kita tingkatkan. Dalam Al-Quran juga disebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi kalau kita tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dengan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Hati-hati Bapak Ibu semuanya. Ya, saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan. Jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Apalagi menutupi dosa-dosa orang lain demi untuk menyelamatkannya. Nauzubillah min. Nah ini wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Nah, jamaah sekalian, karena itu kita harus saling tolong menolong kebaikan. Saudara kita sakit, kita bantu. Saudara kita kekurangan, kita bantu semuanya. Karena apa? Kita ingin menjadi orang tadi itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Kita menjadi orang yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya di dalam hadis, coba santri ada nggak hafal hadisnya nih? Al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashudduhu ba'duhu ba'dha. Ya. Tuh, al mu'min lil mu'min. Orang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu seperti bangunan yang saling menguatkan, mengokohkan. Tuh. Bukan sebaliknya. Orang mukmin dengan mukmin yang lainnya saling menghinakan atau saling menjelekkan. Nauzubillah min dzalik. Jadi kata Rasulullah itu al-mu'minu lil mu'kal bunyani yashudduhu ba'duhu ba'du. Orang mukmin dengan mukmin lain seperti bangunan, saling menguatkan. Ya, saling mengingatkan, saling menasihati. Itu orang mukmin, bukan malah saling mencela, saling menghina. Nauzubillah min. Masa orang mukmin dengan mukmin yang lainnya saling menghina saya? Nauzubillah min. Kalau itu masih terjadi, perlu diperbaiki. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa contoh daripada kebersamaan sosial dalam Islam? Contohnya, misalkan lagi sakit, kita jenguk orang yang sakit, mengantarkan jenazah, membantu tetangga, menyantuni yatim dan fakir miskin, gotong royong, menjaga lingkungan dan masjid. Nah, itu semuanya adalah bagian kebersamaan sosial dalam Islam. Ya. Bahkan kalau kita melihat dalam sosial Islam itu, dalam hubungan kemasyarakatan, dia nggak melihat latar belakang agama mereka. Selama dia manusia, kita hargai, kita hormati. Ya. Tanpa harus merusak. Terkadang kan ada orang, Bu, wah dia mah bukan Muslim, nggak usah saya, nggak usah bantu, nggak usah. Itu nggak bisa juga. Karena apa? Kita ini manusia. Ya, makanya ya kata Allah itu ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Di situ ada ya ayuhan nas inna khalaqnakum, saling kenal mengenal. Jadi bukan sekedar hanya umat Islam saja yang harus kita kenali, bahkan umat di luar kita pun harus kita kenal. Hanya saja kita harus hati-hati. Ya. Apalagi membenci. Nauzubillah min. Ini makanya kebersamaan sosial dalam Islam. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah cara meneguhkan keikhlasan dan kebersamaan. Apa itu meneguhkan keikhlasan? Tentu yang pertama yang harus kita bangun, yang kita harus tanamkan di dalam diri kita adalah memperbaharui niat sebelum dan sesudah beramal. Terus tajdidun niat, terus kita perbaharui niat kita. Menjauhi riya dan pujian, kita harus berusaha semaksimal mungkin agar supaya
kita murnikan, kita sucikan hati kita. Kita jauhkan sifat-sifat riya, sifat-sifat dengki, sifat-sifat yang dapat mengotori hati kita. Kemudian menyadari bahwa balasan hanya dari Allah Subhanahu. Kita harus sadar bahwa segala sesuatunya itu yang akan membalas siapa? Allah. Kita nggak tahu. Orang beramal 1 dibalas 10 oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Orang berbuat baik pasti dibalas oleh Allah juga kebaikan. Orang berbuat buruk dibalas keburukan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengokohkan kebersamaan tentu. Bagaimana cara kita mengokohkan kebersamaan? Yaitu tentu kita mengutamakan musyawarah dalam masyarakat. Musyawarah. Wasyawirhum fil amr. Segala sesuatunya itu kita selesaikan dengan cara musyawarah. Berbuat baik kepada tetangga, aktif dalam kegiatan kemaslahatan umat, saling menyapa, memberi salam dan memaafkan. Itu ciri-ciri mukmin tuh. Nih Bapak Ibu, saling menyapa, memberi salam, memaafkan, itu salah satu bagian dan terkecil daripada keimanan seseorang. Gimana tiap malam sholat tahajud, kemudian ibadahnya banyak, kemudian infaknya banyak, tapi nggak menyapa, tidak memberi salam, ya sulit untuk memaafkan, sia-sia itu amal ibadah. Jadi kita sebagai orang mukmin harus mudah memberikan maaf, kemudian memberi salam, suka menyapa. Karena itu bagian daripada ibadah. Senyum itu adalah ibadah. Coba Bapak Ibu ketika berpapasan dengan sesama mukmin, tiba-tiba yang ada adalah tidak ada senyum, perasaannya pun gimana gitu. Ya. Kalau kita bertemu, assalamualaikum. Karena itu hak muslim dengan muslim yang lainnya. Iza laqaitahu fasallim alaihi, kata Rasulullah itu. Kalau kamu bertemu dengan saudara kamu, sesama muslim, maka fasallim alaihi, berikanlah salam kepadanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kan enak itu. Ya? Sebenarnya enak itu. Orang kalau kita bertemu, assalamualaikum, waalaikumsalam, enak itu. Kenapa? Saling doa mendoakan, hati kita menjadi tenang. Didoakan supaya nyaman, aman, tentram. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Jadi sekali lagi mungkin yang terakhir perlu kita sampaikan bahwa kehidupan kita menjadi lebih tenang, ibadah lebih bermakna, dan manakala kita mampu untuk mengamalkan seluruh apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu meneguhkan keikhlasan dan kebersamaan ini dalam ibadah, dalam kehidupan bermasyarakat ini sangat penting. Ibaratnya itu kita hablum minallahnya baik, hablum minan nasnya pun baik. Insya Allah selamat dunia akhirat. Itulah harapan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Kalau kita ingin bahagia di dunia, bahagia di akhirat, maka hablum minallah kita baik juga, hablum minan nas pun kita akan baik. Kalau kita punya kebencian, segeralah kita minta maaf atau memberikan maaf. Ya. Karena bagaimanapun bakalan Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang terbaik manakala hati kita masih ada dendam. Nauzubillah min. Demikian mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat lahir dan batin, dikuatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga santri-santri pesantren Ahmadiyah jadikan santri-santri yang soleh, ya, berbakti kepada kedua orang tua nusa dan bangsa. Amin ya robbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.